Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayozi Iksan, NIM 4520016. Saya akan menjelaskan tentang problematika epistemologi. Epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu, pikiran dan percakapan. Jadi epistemologi artinya percakapan tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita harus mencari bagaimana cara kita ingin mengetahui apa yang ingin kita ketahui tersebut. Yang B, teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah. Yang keempat, teori performatif. Teori ini mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenaran. Otoritas ini bisa dimaknai sebagai wewenang, kepakaran atau kompetensi sang penutur dalam hal yang diungkapkan dalam ujarannya. 5. Teori huduri. Ilmu huduri disebut juga sebagai ilmu iluminasi, yang merupakan pengetahuan dengan kehadiran karena ia dihadiri oleh keadaan noetik dan memiliki objek imanen yang menjadikannya pengetahuan swaobjek. C. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Ilmu adalah pengetahuan yang rasional, sistematis, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dari pengamatan yang telah dilakukan. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang. Yang pertama itu realisme. Realisme itu mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Jadi menurut realisme, pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam nyata. Yang kedua, idealisme.
Para penganut aliran idealisme ini berpandangan bahwa pengetahuan adalah proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Yang ketiga, empirisme. Itu tentang asal-usul pengetahuan. Para penganut aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Yang keempat itu positivisme. Para penganutnya menolak kenyataan di luar pengalaman. Yang kelima, praktisme. Menurut alirannya, hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya adalah bagi kehidupan. Pengetahuan adalah sarana bagi perbuatan. Yang D, sumber pengetahuan. Pada dasarnya manusia itu menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama menggunakan rasio dan yang kedua melalui pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Tuhan, manusia, dan eskatologi. Yang pertama, pengertian Tuhan. Kata Tuhan ini merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan artinya zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta, dan zat yang wajib disembah. Yang kedua, penamaan Tuhan di dalam Al-Quran. Rabb adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan keseluruhan alam, dan tidak hanya menciptakan tetapi juga sebagai Sang Maha Pemelihara. Malik dalam Al-Quran, Malik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dan memiliki atau merajai sesuatu. Yang C ilah secara etimologi ilah mempunyai arti sebagai yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya. Yang B, Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. Tuhan sebagai zat personal terdapat dalam paham agama-agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Konsep Tuhan dalam agama ini jelas identitasnya dan aktif serta memiliki berbagai sifat kesempurnaan. Yang kedua, Tuhan sebagai zat impersonal. Tuhan sebagai zat impersonal itu adalah konsepnya berkebalikan dengan konsep Tuhan yang personal. Yang C, manusia. Pengertian manusia dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk yang berakal, berbudi, atau mampu menguasai makhluk lain. Dalam filsafat, manusia ini merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Yang kedua, penyebutan manusia dalam Al-Quran. Al-Bashar. Kata Al-Bashar ini berasal dari kata bah, sin, dan ra, yang berarti sesuatu yang tampak dan indah, bergembira,
memperhatikan atau mengurus sesuatu. Anas. Kata Anas ini dipakai dalam Al-Quran itu untuk menyatakan adanya sekelompok orang yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya. C. Al-insan. Secara etimologi, al-insan ini diartikan sebagai yang harmonis, lemah lembut, tampak tampak dan pelupa atau pelupa. Yang D. Bani Adam atau zuriat Adam. Manusia ini disebut sebagai Bani Adam karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam. D. Eskatologi. Pengertian eskatologi ini dalam filsafat itu mengkaji tentang kehidupan manusia setelah kematian. Yang kedua, hidup sesudah mati. Jadi hidup sesudah mati ini adalah misteri, di atas misteri, karena kematian adalah fakta yang setiap manusia akan mengalaminya dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.